Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpi Ayuning Tias dengan nomor induk mahasiswa 005 11396. Saya Tiara Atira Salsabila dengan NIM 2005 111395. Saya Rahmawati Setia Kiriani dengan NIM 20051112424. Saya Ailinda Nurul Fadila dengan NIM 2005110438. Nama saya Safira Lazuba dengan nomor induk mahasiswa 2005126600. Nama saya Istighfara Salsabila Miswar dengan nomor induk mahasiswa 2005 126212. Kami dari kelompok 4 dengan dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika 1 yaitu Ibu Maria Erna. Program studi pendidikan kimia angkatan 2020. Cooler bag merupakan tas yang digunakan untuk menahan dingin dari minuman. Nah, jadi nantinya tas ini di bagian dalamnya akan dilapisi dengan aluminium foil, kemudian barulah diisi dengan pendinginnya. Nah, dalam pendingin ini adik kelompok kami menggunakan dua metode. Yang pertama dengan campuran es dan garam, dan juga yang kedua ice gel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari cooler bag. Dan bahan yang kami gunakan yaitu Yang pertama adalah tas bekas. Nah, tas ini terbuat dari bahan plastik dengan panjang kira-kira 15 cm, kemudian tinggi 21 cm, dan lebar 11 cm. Sini saya menggunakan tas bekas yang memiliki panjang 24 cm, tinggi 14 cm, dan lebarnya 9 cm. Tas bekas yang berukuran panjangnya itu 56 cm dengan tinggi 13 cm dengan lebarnya 20 cm. Tas bekas, Kemudian ada aluminium foil, Lalu gunting, Penggaris, Saw cutter. double tip gabus, lem, lalu lilin yang digunakan untuk membakar lemnya nanti. pertama-tama ukur aluminium foil menggunakan penggaris. Di sini saya membuat dua ukuran untuk bagian depan dan belakang tas, lalu untuk bagian bawah tas. Nah, sebelumnya saya akan membuat lapisan aluminium foil menjadi dua lapisan. Tujuannya agar aluminium foil ini tidak mudah koyak atau robek ketika ditempelkan di dalam tasnya nanti. Karena aluminium foilnya gampang robek, jadi saya lapisin dengan kertas. Jadi kita tempel kertasnya ke dalam sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan merekatkan kertas aluminium foil dengan tas tersebut, di mana saya merekatkannya dengan menggunakan lem double tip secukupnya saja. Nah, akhirnya ini setelah dilapisi aluminium foil, hasilnya seperti ini. Di sini saya menggunakan metode pendingin dengan pecahan es batu yang ditaburi dengan garam di atasnya. Yang nantinya es akan menyerap energi panas dari garam sehingga terbentuk larutan garam yang akan menyerap energi panas dari minuman, sehingga minuman nanti akan terus dingin dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke suhu normalnya. Saya akan menggunakan es batu dan 100 gram garam.
Caranya yaitu dengan menaburkan garam ke atas pecahan es batu tadi. Setelah kedua pendingin tersebut dicampurkan, akan diaduk secara merata. Selanjutnya kita masukkan minuman yang ingin kita dinginkan ke dalam tas yang telah kita lapisi dengan aluminium foil tersebut. Kemudian kita tutup rapat tas tersebut. Nah, setelah itu kita tunggu sampai minumannya menjadi dingin dan kita catat waktunya sampai minumannya tidak dingin lagi. Artinya sampai es batu dengan garamnya ini mencair. Setelah beberapa jam, terlihat bahwa minuman sudah tidak dingin lagi, artinya cooler bag tidak bekerja pada pukul 21.00 dan masa waktu bekerjanya adalah 6 jam 20 menit. Nah, berikut adalah keadaan minuman yang kita dinginkan kurang lebih 8 jam 35 menit. Saya menggunakan pendingin es batu dan garam. Es batu dan garam ini tidak saya campurkan secara langsung. Nah, tetapi saya bedakan menggunakan lapisan aluminium. Nah, garamnya nanti akan saya masukkan di lapisan aluminium sini. Nah, nanti es batunya di luarnya, di dalam lapisan ini bersama minumannya. Selanjutnya potong 4 lapisan aluminium sebagai kantong untuk penyimpanan garam. Nah, aluminium tadi dipisahkan menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian itu terdiri dari 2 lapisan yang akan direkatkan pada bagian depan dan belakang tas. Selanjutnya, rekatkan 2 lapisan aluminium tadi pada bagian depan dan belakang tas. Masukkan garam pada lapisan aluminium yang telah dibuat tadi. Setelah garam dimasukkan, rapatkan aluminium foil dan lem dengan lem bakar. Inilah hasil dari garam yang telah dimasukkan dalam aluminium. Lalu es batunya akan saya masukkan di lapisan yang ini. Ini diisi sampai menutupi minumannya. Dan tas sudah siap untuk digunakan. Ini dia hasil dari pembuatan cooler bag-nya, yang dimana airnya dapat menjadi dingin dan juga masih ada es yang bersisa. Ini tampilan ketika minuman sudah tidak dingin lagi dan es batu telah mencair. Itulah hasil dari pembuatan cooler bag-nya. Airnya dapat berhasil dingin dengan garam yang dimasukkan ke dalam aluminium foil. Itu tadi pembuatan cooler bag dari aluminium foil dan menggunakan metode pendingin es batu dan garam. Nah, untuk metode pendinginnya, di sini saya menggunakan ice gel yang dari popok bayi. Nah, ice gel sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menggantikan fungsi dari es, mau itu es batu atau ice tray dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi dari ice gel yaitu untuk menjaga suhu agar tetap dingin dalam suhu ruang selama berpergian, seperti traveling. Untuk langkah pertama, rendam gelnya dengan air terlebih dahulu. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 2 gelas air ke dalam wadah. 1, 2. Kemudian tutup popoknya. Ini ya popok bayinya. Kemudian kita rendam ke dalam air. Rendam sampai popoknya itu terendam dengan sempurna.
Oke, kemudian setelah itu kita gunting pupuknya dan ambil bagian gelnya saja ya. Setelah itu, kita tambahkan 1 gelas air lagi. Nah, kemudian kita aduk gelnya ya, kita aduk. Kalau ini ya, gelnya. Oke, kalau merasa airnya masih kurang, kita tambah lagi ya. Pokoknya sampai terendam gelnya. Oke, ini hasilnya setelah ditambahkan air. Ini ya, es gelnya begini. Oke, kita masukkan ke dalam juicer. Masukkan dalam plastik. Kita timbang. Ini kita timbang. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam freezer sampai dia beku. Oke, karena tasnya sudah selesai, ice gel yang sudah dibekukan tadi dimasukkan ke dalam tas. Sekarang kita masukkan minumannya ke dalam tas. Setelah itu ditutup. Nah, jadi sudah selesai ya. Dan inilah yang namanya cooler bag. Metode pendinginan yang saya gunakan adalah penggunaan es gel, di mana es gel yang saya pakai adalah es gel yang terbuat dari tepung, di mana tepung yang dipakai di sini adalah tepung sagu atau tepung kanji ataupun tepung aci, di mana tepung-tepung itu kalau dipanaskan akan menjadi gel. Nah, cara pembuatannya pertama adalah mencampurkan setengah kilogram tepung sagu dan juga 3 liter air. Lalu tepungnya dilarutkan dan juga diberi 4 sendok makan asam cuka dan juga 140 gram garam. Setelah semuanya tercampur, maka campuran itu dipanaskan dengan api kecil hingga membentuk gel. Lalu setelah terbentuk gel, maka gel-gel itu siap dikemas ke dalam plastik. Nah, setelah dimasukkan ke plastik, lalu ditutup menggunakan alat ataupun menggunakan lilin. Adalah penampakan es gel beserta minuman-minumannya. Nah, kalau misalnya minuman yang dimasukkan itu tinggi, maka es gelnya bisa ditaruh seperti ini, bertingkat seperti ini. Nah, jadi semua permukaan dari botol tersebut tertutup. Setelah es gelnya dimasukkan, kita resleting tasnya. Lalu, tasnya sudah siap digunakan. Es gel dalam tas ini bisa bertahan selama 13 jam dari minuman tidak dingin menjadi minuman tidak dingin lagi. Gitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.